Halo sobat, kembali lagi di channel Oke Bung. Kali ini gua akan bercerita film action yang berjudul Homefront, rilis tahun 2013, dibintangi Jason Statham, berlatar dendam ketua geng pada seorang mantan polisi. Oke, kalau begitu siapkan posisi nyaman yang pastinya mantap jiwa. Langsung saja, intro. Kisah dimulai dari kelompok geng motor bernama Outcast menuju sebuah bar. Kelompok ini terlibat perdagangan narkoba dan kriminal, gerak-geriknya dipantau Interpol. Seorang agen polisi menyusup memakai nama Dalton. Ia berhasil menjadi tangan kanan ketua geng bernama Denny Turi dan putranya bernama Jojo. Saat itu, Denny Turi merencanakan pengiriman narkoba ke satu tempat dengan menugaskan Dalton. Polisi yang sudah mendapat info sebelumnya menyergap, terjadilah baku tembak. Komandan polisi memberitahu tim jika ada agen yang menyamar. Saat itu ketua geng baru tahu jika Dalton adalah polisi yang menyusup. Segera ia dan Jojo melarikan diri menggunakan sebuah mobil. Melihat ketua geng kabur, Dalton mengejar dan berusaha menghentikan. Denny Turi berhasil ditangkap, tapi Jojo menolak menyerah karena dianggap membahayakan. Ia ditembak mati. Kejadian itu membuat Denny Turi dendam pada Dalton yang bernama asli Phil Broker. Kecewa dengan tindakan polisi yang langsung menembak Jojo, Phil Broker memutuskan berhenti dari pekerjaannya setelah kasus ditutup. 2 tahun kemudian, tampak seorang gadis kecil bernama Maddie bermain di halaman sekolah. Kemudian datang 3 bocah laki-laki mengganggu dan terus iseng padanya. Ia kesal lalu menghajar bocah laki-laki bernama Teddy. Scene berpindah, Broker dan seorang teman bernama Tedo sedang memperbaiki rumah baru di Rayville, Louisiana. Ia menetap di daerah itu untuk menutupi identitas lama dan bersembunyi dari kejaran kriminal yang dendam. Waktu itu ada panggilan masuk di HP. Setelah diangkat, ternyata dari guru putrinya. Setelah sampai di tujuan, Broker melihat ada bocah laki-laki dengan hidung berdarah dan seorang sheriff. Masih dalam kebingungannya, ia ditemui seorang guru bernama Susan yang menerangkan jika Maddie berkelahi dengan bocah laki-laki itu. "Kenapa ada sheriff?" tanya Broker. Polisi datang karena ditelepon ibunya Teddy. Penjelasan Susan lalu menemui Maddie. "Teddy menggangguku," ucap Maddie pada ayahnya. Karena merasa tak enak dengan Susan, Broker menerangkan jika semua ini salahnya telah mengajarkan Maddie bela diri. Mereka baru 2 tahun di daerah itu dan ibu Maddie juga telah meninggal karena sakit. Setelah masalah dianggap selesai, Broker mengajak putrinya pulang. Waktu di parkiran mobil, mereka bertemu Casey dan Jimmy, orang tua Teddy. Merasa masih kesal, Casey menyuruh Jimmy untuk menghajar Broker. Tapi mantan polisi itu lebih siap dan menyerang balik Jimmy. Lalu keduanya dipisahkan sheriff agar masalah tak bertambah runyam. Setelah kejadian tadi, Jimmy membawa keluarganya pulang. Di perjalanan, Casey kesal mengingat keributan itu. Ia berniat membuat perhitungan dengan melibatkan saudara laki-lakinya untuk memberi pelajaran pada Broker. Malam hari, Casey menemui kakaknya bernama Gator lalu menceritakan keributan siang tadi. Ia menyuruh Gator untuk menakuti Broker dengan ancaman. Pria itu tinggal di rumah Griffin tua, ucap Casey. Ia juga meminta narkoba pada Gator. Karena tak tega, saudaranya itu menuruti semua kemauan Casey. Scene berlanjut, esok hari Broker mengantarkan Maddie ke sekolah. Tak sengaja ia melihat Susan, guru putrinya. Setelah kelas dimulai, Broker sempatkan bicara dengan Susan. Ia minta dibantu menyiapkan pesta ulang tahun Maddie. Tahu hal itu, dengan senang hati Bu Guru siap membantu. "Ada baiknya kau meminta maaf pada orang tua Teddy agar tak bermasalah," ucap Susan memberi saran. Seolah mengerti, Broker hanya mengangguk.
Cerita berlanjut, ia menuju tempat kerja Jimmy di dermaga sungai. Tatapan curiga menyambut kedatangannya. Setelah tahu tujuan broker minta maaf, barulah Jimmy melunak dan menganggap tak ada masalah lagi. Waktu menjemput putrinya di sekolah, broker sempat mengisi bensin mobil. Karena satu mesin saja yang berfungsi, jadi harus mengantri. Tapi ada dua orang pria yang tak mau menunggu. Ia mengambil paksa selang pengisian dari broker. Rasa kesal membuatnya menghajar pria itu. Scene berpindah di gudang bengkel perahu miliknya. Getter sibuk membuat narkoba untuk diedarkan. Waktu itu ia mendapat kabar melalui ponsel jika dua orang anak buah babak belur karena ulah broker. Getter kesal mengetahui hal itu. Cerita berlanjut, Maddie dijemput ayahnya usai sekolah. Keduanya langsung menuju rumah. Tapi di tengah perjalanan, polisi menghentikan mobil. Saat itu, sheriff memperingatkan agar broker tidak membuat masalah lagi setelah dirinya terlibat perkelahian di sekolah dan SPBU. "Aku mengawasimu," ucapnya, lalu segera pergi. Sesampainya di rumah, broker menghibur Maddie agar tak kesepian dengan mengajaknya berkuda ke tepi sungai. Waktu itu, keduanya tidak tahu jika Getter mengawasi dari balik semak. Setelah broker dan Maddie pergi, Getter mulai beraksi dan masuk ke dalam rumah untuk mencari tahu siapa sebenarnya broker. Scene berlanjut, setelah bersantai di tepi sungai, Maddie mengutarakan isi hatinya. "Ibu telah lama meninggal, sebaiknya ayah mencari pengganti agar kita tak kesepian. Guru Susan juga cocok," ucap Maddie. Broker terdiam menatap putrinya. Sementara Getter berada dalam rumah, ia mengambil boneka Maddie agar menimbulkan rasa takut dan terus memeriksa setiap ruangan sampai ke basement. Tak sengaja ia menemukan tumpukan kotak yang berisi berkas pribadi broker dan mencurinya. Saat itu, Getter melihat kepulangan Maddie. Sebelum kabur, ia sempat mengambil kucing peliharaan broker. Malam hari, Maddie kebingungan mencari kucingnya. Setelah bertanya, broker baru tahu jika boneka Maddie juga hilang. Karena penasaran, ia mencari kucing putrinya malam itu. Broker menemukan kejanggalan. Ban mobilnya kempes seperti dirobek pisau dan boneka Maddie tertancap sepotong kayu. Kecurigaan mengarah pada Jimmy, pelakunya. Di tempat lain, Getter memeriksa file yang dicuri. Ia menemukan identitas asli broker sebagai mantan polisi. Setelah membaca, Getter baru mengerti broker terlibat penangkapan Denny Turi, ketua geng Outcast yang menewaskan Jojo. Tak lama, ia menghubungi seorang teman dekat bernama Cheryl Mott untuk segera datang. Esok hari, Cheryl tiba di bengkel perahu Getter dan wanita itu sudah ditunggu. "Kau ingat Jojo Turi tewas saat penangkapan Denny?" "Ya," jawab Cheryl. "Itu ulah penyamaran polisi," ucap Getter lalu memberikan berkas broker. Setelah memeriksa file, Cheryl baru tahu jika broker dalang penangkapan ketua geng Outcast. Kemudian Getter juga menunjukkan narkoba produksinya. "Kita akan membuat kesepakatan dengan Denny Turi. Info tentang broker ditukar dengan pemasaran narkoba milikku lewat jaringan geng Outcast," ucapnya. Tapi Cheryl terlihat enggan membantu. "Kau hanya perlu menemui pengacara Denny Turi dan membuat kesepakatan," kata Getter pada Cheryl. Scene berpindah dalam rumah. Maddie sibuk dengan tugas sekolah. Saat itu broker datang membawa boneka baru pengganti boneka yang hilang. "Esok hari ulang tahunmu, undang teman sekolah, sekalian kita akan merayakannya. Guru Susan juga akan datang," ucap broker untuk menghibur Maddie. Malam hari, Cheryl menemui pengacara Denny Turi. Ia memberikan arsip broker dan bicara kesepakatan sesuai keinginan Getter. "Jika setuju, kutunjukkan lokasi kediamannya," ucap Cheryl berjalan pergi. Selanjutnya, pengacara menemui Denny Turi di penjara. Ia menunjukkan file catatan identitas broker. Setelah memberitahu keinginan Cheryl, Denny Turi menyuruh pengacara menyelesaikan hal ini secepatnya.
Esok hari, broker mengantar Maddie ke sekolah. Tak sengaja, ia bertemu Casey dan Teddy. Karena merasa sudah berdamai, broker menyuruh putrinya untuk mengundang ke pesta ulang tahun akhir pekan nanti. Scene yang sama, sambil menunggu Maddie pulang sekolah, broker sibuk memperbaiki rumah dibantu Tedo. Banyak rumor, Jimmy dihajar broker, ucap Tedo. Kau tahu dari mana? Tanya broker. Jika bermain biliar dan minum di kota, kau akan tahu semua gosip di daerah ini, jawabnya. Saat itu, broker menceritakan ada pencuri yang masuk ke rumah. Pikirannya tertuju pada Jimmy. Kecurigaan broker dibantah Tedo. Jimmy seorang penakut. Tapi kakak Casey, Gator, kemungkinan yang melakukannya. Dia tinggal di rumah bengkel perahu pinggir sungai. Kabarnya ia mengedarkan narkoba. Sheriff menjadikan Gator informan. Jadi sebagai imbalan, petugas menutup mata semua perbuatan Gator. Penjelasan Tedo. Jika ingin bertemu, kau datang ke kafe, tempatku biasa sarapan, ucapnya pada broker. Beberapa hari kemudian, Denny Turi mengirim tim eksekusi ke Rayville. Ketua rombongan bernama Cyrus Hank. Mereka menemui Cheryl Mott di sebuah kafe. Saat berbincang, Cyrus Hank menanyakan apa keuntungan buat Cheryl dari memberi info ini. Pasarkan narkoba buatanku di jaringan geng Outcast, jawabnya. Setelah sepakat, Cyrus Hank akan mengabari Cheryl kapan hari eksekusi broker. Di waktu yang sama, Maddie sedang merayakan ulang tahun. Ia semakin senang ketika melihat broker tambah dekat dengan Bu Guru Susan. Malam hari, Gator berkunjung ke rumah adiknya. Ia memberitahu Casey agar menjauhi broker, dan narkoba yang biasa diberi gratis akan dihentikan. Scene berpindah. Saat itu broker tak bisa tidur. Ia menunggu bantuan info dari mantan komandan tentang catatan kriminal Gator. Setelah mantan komandan memberi kabar, broker baru tahu Gator adalah penjahat kambuhan. Tapi pacarnya Cheryl yang berbahaya. Wanita itu mantan anggota geng terlibat peredaran narkoba jaringan Denny Turi. Seketika broker panik tahu hal itu. Pagi hari, ia mendatangi kafe tempat Tedo biasa sarapan untuk memastikan info yang didapat tadi malam. Tak sengaja, ia bertemu Gator dan Cheryl. Karena kesal, broker memperingatkan agar tak mengganggu keluarganya. Di waktu yang sama, wanita itu mendapat kabar dari Cyrus Hank jika nanti malam tim eksekusi akan menuju rumah broker. Setelah keluar dari kafe, mantan komandan mengirim email data Cheryl termasuk foto wajah wanita itu ke HP broker. Cerita berlanjut, selagi Gator tak ada di rumah, broker menyelidiki kediaman pria itu untuk mencari narkoba seperti rumor yang beredar. Setelah memeriksa, ternyata ia menemukan ruang tersembunyi untuk pembuatan narkoba dalam bengkel. Karena ingin memberi balasan, broker membuat jebakan dengan mengisi bensin ke blok lampu agar ruangan itu terbakar saat listrik dinyalakan. Sewaktu meninggalkan lokasi, ia tak sengaja menemukan kucing peliharaannya. Tiba-tiba, broker disergap anak buah Gator yang kebetulan baru datang. Ternyata mereka adalah orang yang dihajar broker saat di SPBU. Mereka mengikat dan menyiksa mantan polisi itu karena masih menyimpan dendam. Ketika ada kesempatan, broker melawan, terjadilah baku hantam. Ia berhasil melepaskan ikatan dan para penyergap bisa dilumpuhkan. Berikutnya, broker segera pulang membawa kucing kesayangan Maddie. Setelah sampai dan usai mengobati luka, broker mengajak putrinya berkemas untuk pindah keluar kota. Dengan terpaksa, Maddie mengikuti kemauan ayahnya. Tedo yang telah dikontak datang sore hari. Broker menitipkan semua kuda pada temannya itu sampai situasi tenang. Waktu yang bersamaan, tim eksekusi geng Outcast tiba di rumah Gator bersama Cheryl Mott. Setelah berbicara, Cyrus Hank memutuskan mengambil jalur sungai menuju kediaman broker. Ketika akan berangkat, Gator menolak ikut karena tak mau ada di TKP. Ku buat peta untuk menunjukkan jalan dan ia tinggal bersama putrinya di sana, ucap Gator. Tapi Cyrus Hank menolak. Pria itu memaksa Cheryl ikut sebagai petunjuk jalan dan jaminan agar Gator tak mempermainkan mereka. Selanjutnya, Tedo akan memindahkan kuda ke mobil.
Waktu yang sama, Cyrus Hank dan 5 anak buah menepikan perahu dekat kediaman broker. "Kau di sini menunggu, jangan kabur," ucapnya pada Cheryl. Saat itu, broker juga bersiap dengan pistol dan senapan untuk berjaga-jaga. Cyrus Hank menyuruh seorang anggota mengecek kandang kuda mengamankan lokasi. Theodore bersembunyi ketika tahu ada orang asing mendekat. Ia menyerang pria itu, terjadilah baku hantam. Dengan kesusahan, Theodore berhasil menghabisinya. Segera ia membunyikan klakson berusaha beritahu broker jika ada bahaya. Karena aksinya, Theodore ditembak. Broker yang mendengar letusan pistol mencari putrinya. Ia menyembunyikan Maddie ke basement dan menyuruh menghubungi polisi dengan ponsel ayahnya. Berikutnya, broker melihat ada pria asing mendekat. Dengan senapan di tangan, ia bersiap. Maddie ketakutan secepatnya menelpon petugas. Tak lama terdengar letusan senapan. Seorang anggota Cyrus Hank tertembak. Karena Maddie menjerit, ia jadi sasaran tembak tim eksekusi. Terjadilah kekacauan. Broker menembak mati 3 orang anak buah Cyrus Hank. Dan Maddie yang lari dikejar seorang tim eksekusi. Scene berpindah, Gator yang bermain biliar menerima panggilan telepon dari Cheryl. Ia melihat mobil Sheriff melaju cepat menuju rumah Griffin tua. Sementara tembak-menembak terus berlangsung. Saat broker bisa melukai Cyrus Hank, kesempatan itu digunakan mencari putrinya. Waktu situasi genting, broker berhasil menyelamatkan Maddie dengan menembak seorang tim eksekusi. Tiba-tiba Cyrus Hank menyerang. Ia menyuruh Maddie lari meminta bantuan. Tak sengaja bocah perempuan itu bertemu Cheryl, tapi wanita itu malah menculiknya. Setelah baku hantam dan broker bisa menewaskan Cyrus Hank, ia berusaha menghentikan penculikan Maddie tapi terlambat. Dalam situasi panik, broker melihat kedatangan Sheriff. "Apa yang terjadi?" tanya polisi. 6 orang bersenjata menyerang rumahku dan sekarang Maddie diculik, jawabnya. Tak lama, Theodore tiba dengan kondisi luka. Segera petugas memberikan pertolongan. Maddie yang mengontak polisi dengan ponsel ayahnya terhubung dengan Sheriff saat bersama broker. Tiba-tiba panggilan terputus. Ia bertambah panik. "Lacak ponselku agar tahu kemana arah penculik," ucap broker pada Sheriff. Setelah polisi minta bantuan kantor pusat, broker juga menjelaskan 6 orang penyerang telah tewas, ucapnya. Maddie yang terhubung lagi dengan ponsel petugas menerangkan jika perahu berhenti dalam bangunan seperti bengkel. Broker yang mendengar langsung bergegas menuju lokasi seolah sudah tahu tujuannya. Gator tiba di bengkel setelah dihubungi Cheryl, tapi wanita itu tak menceritakan jika ia menculik putrinya broker. "Apa yang terjadi? Di mana Cyrus Hank dan yang lainnya?" tanya Gator. "Semua tewas. Aku membawa putrinya sebagai sandera agar kita tidak dibunuh broker." Karena Gator tak mau beresiko dengan hukum, ia berniat membunuh Maddie supaya tak ada saksi terlibat penyerangan rumah Griffin tua. Tak disangka waktu itu Casey dan Jimmy tiba-tiba datang ke bengkel. Casey menanyakan apa Gator terlibat penyerangan rumah broker. "Tidak," jawabnya. Tapi Casey tidak percaya. Saat itu ia mendengar suara Maddie. Karena gelap, Casey menghidupkan lampu. Tapi yang terjadi, bangunan itu langsung terbakar, terkena jebakan broker di scene sebelumnya. Mereka selamat dari ledakan. Casey berniat menyelamatkan Maddie. Tapi Gator yang marah melihat hasil usahanya hancur, tak sengaja menembak Casey. Tahu semakin terpojok, ia berniat kabur dengan membawa bocah perempuan itu dan membalaskan perbuatan broker pada Maddie. Waktu Gator meninggalkan lokasi, broker telah sampai di gerbang bengkel. Segera ia mengejar. Sheriff memerintahkan anggotanya agar menutup jembatan supaya pelarian Gator terhenti. Melihat kesempatan, Gator menabrak pintu penghalang, tapi broker terus saja mengejar. Dan akhirnya mereka semua terjebak di tengah jembatan yang ditutup. Polisi juga telah mendekat. Melihat broker kesusahan karena mobil terbalik, ia berniat untuk membunuh. Maddie yang menjerit ketakutan membuat konsentrasi Gator buyar dan mengalihkan sasaran tembak ke bocah itu. Saat Gator lengah, broker menyerang dan ingin menghabisinya.
Tapi niat membunuh Gator diurungkan karena tak mau putrinya mengalami trauma. Setelah Gator bisa dilumpuhkan di tempat lain, Casey mendapat pertolongan medis dan Cheryl tertangkap petugas. Scene akhir, Broker mengunjungi Denny Turi di penjara. Ketua geng itu hanya terdiam tahu tim eksekusinya gagal. Tamat. Kisah ini menceritakan kegigihan seorang mantan polisi melindungi keluarga dari dendam ketua geng yang merasa dikhianati hingga putranya tewas. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel ini berkembang.